Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6671 sampai bab 6680. Arus kereta barang yang terus-menerus tidak berhenti hingga langit mulai gelap. Charlie dan Duncan mengamati pola operasi mereka. Umumnya, setelah lokomotif diesel menarik seluruh kereta gerbong barang ke halaman kargo di dermaga, lokomotif akan menyelesaikan pelepasan kaitan di halaman kargo. Kemudian berbalik di jalur lain. Dan kemudian berputar di jalur lain. Menarik kereta lain menjauh. Gerbong berisi barang-barang yang tertinggal di tempat pengangkutan akan ditarik dengan mengirimkan lokomotif ke gedung pabrik yang dibangun di atas beberapa rel kereta api untuk dibongkar. Setelah barang dibongkar, harus melalui pemeriksaan pabean dan kemudian diangkut ke gudang curah dengan truk pengangkut di pelabuhan dermaga bongkar muat kargo untuk bongkar muat. Di sebelah tenggara tempat pengangkutan juga terdapat tempat pengangkutan kereta api skala besar. Jika barang yang diimpor ke pelabuhan Casablanca perlu diangkut dengan kereta api, barang tersebut akan dirakit di sini setelah menyelesaikan prosedur bea cukai, dan kemudian ditarik oleh lokomotif ke darat. Artinya, barang sendiri terisolasi dari interior pelabuhan. Barang yang dikirim ke sini belum melalui proses bea cukai. Sedangkan barang yang menunggu transshipment di sini sudah melalui proses bea cukai, sehingga pengelolaan halaman kereta barang relatif longgar. Setelah malam tiba, Charlie dan Duncan makan malam di hotel. Di restoran, Charlie melihat seorang pelayan muda dari Tiongkok. Dia bertanya kepadanya, "Anak muda, tahukah Anda bahasa apa yang lebih sering digunakan penduduk setempat?" Pelayan menjawab, "Tuan, orang-orang di sini lebih banyak berbicara bahasa Arab." Pejabat publik di Departemen Pemerintah dan staf pengajar dan staf sekolah pada dasarnya berbicara bahasa Prancis. Charlie mengangguk. Maroko telah lama dijajah oleh Prancis. Bahasa Prancis sangat populer dalam pemerintahan dan sistem pendidikan. Mungkin karena alasan ini. Namun, Charlie tidak tahu banyak tentang bahasa Prancis. Orang tuanya mengajarinya beberapa bahasa Prancis ketika dia masih kecil. Tetapi dia mempelajarinya dalam waktu singkat. Sudah begitu lama. Pemahaman Charlie tentang bahasa Prancis terbatas pada beberapa istilah dasar. Dia berterima kasih kepada pelayan tersebut. Setelah pelayan itu pergi, dia bertanya kepada Duncan, "Bisakah Inspektur Lee berbicara bahasa Prancis?" Duncan mengangguk dan berkata, "Karena saya berurusan dengan orang-orang dari negara-negara sekitar Amerika Serikat dan negara-negara Eropa sepanjang tahun. Saya belajar bahasa Prancis dan Spanyol dan cukup mahir dalam hal itu." Charlie menghela napas lega. "Itu bagus. Kalau tidak, saya harus mencari penerjemah." Duncan buru-buru berkata, "Tuan Wade, saya tidak tahu apa-apa tentang bahasa Arab." Charlie berkata, "Tidak apa-apa. Orang-orang yang akan kita hubungi malam ini semuanya adalah pekerja pelabuhan. Pelabuhan sangat penting bagi Casablanca. Semua posisi manajemen di sana seharusnya sudah menerima pendidikan elit lokal sejak kecil. Bahasa Prancis harus menjadi bahasa pertama." Duncan mengangguk dan berkata, "Jika mereka berbicara bahasa Prancis, pasti baik-baik saja." Setelah makan malam, keduanya naik taksi ke kantor pengelolaan kapelabuhan, yang bertanggung jawab atas pengiriman transportasi seluruh kapelabuhan. Duncan melihat ke pintu kantor manajemen dan bertanya pada Charlie dengan bingung, "Tuan Wade, haruskah kita langsung masuk?" Charlie mengangguk. Dia baru saja menggunakan energi spiritualnya untuk memeriksa situasi di dalam seluruh kantor manajemen. Saat ini, selain satu personel keamanan yang bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan di luar kantor manajemen, ada total 9 orang yang bekerja di dalam. 6 di antaranya berada di ruangan terbesar di lantai 2, yang pasti merupakan ruang pengiriman mereka. Ide Charlie sangat sederhana. Cukup gunakan sugesti psikologis untuk mengontrol keamanan di luar pintu. Tanyakan padanya siapa orang teratas yang bertanggung jawab di sini. Dan kemudian minta dia membawa mereka berdua untuk menemukan satu sama lain. Jadi,
Dia berkata kepada Duncan. Inspektur Lee, jika Anda melihat saya menepuk bahu orang lain nanti, tanyakan langsung kepadanya dalam bahasa Prancis siapa yang bertanggung jawab di sini. Lalu minta dia untuk mengantar kita ke sana. Oke, Duncan mengangguk. Dia tahu bahwa Charlie memiliki kekuatan magis yang hebat. Jadi dia tidak perlu bertanya lagi. Mereka berdua datang ke pintu kantor manajemen. Ketika petugas keamanan di luar pintu melihat dua orang Asia, mereka berteriak dalam bahasa Inggris yang terpatah-patah. Keluar. Pergi. Ketika Charlie melihat penjaga keamanan mengusir mereka berdua, dia tersenyum dan berkata dalam bahasa Inggris, "Saudaraku, apakah kamu tidak ingat saya?" Saat berbicara, Charlie menggunakan aliran energi spiritual untuk memasuki otak orang lain. Dia berjalan ke arahnya, berpura-pura menjadi teman lama dan menepuk bahu orang tersebut. Duncan dengan cepat melangkah maju dan bertanya kepadanya dalam bahasa Prancis, "Di mana penanggung jawab utama Anda?" Pihak lain menjawab dengan jujur, "Wakil manajer kami bekerja shift malam di kantor." Duncan mengangguk, "Bawa kami menemuinya." Pihak lain segera berkata, "Silakan ikut saya." Setelah mengatakan itu, pihak lain segera berbalik, berjalan melewati pintu dan menuju lantai 2. Charlie dan Duncan mengikutinya sampai ke kantor kedua di ujung koridor lantai 2. Pria itu menunjuk ke pintu kantor. Duncan berjalan dan mengetuk 2 kali. Dan berkata dalam bahasa Prancis, "Boleh kami masuk?" Duncan membuka pintu dan masuk, diikuti oleh Charlie. Ketika pria itu melihat mereka berdua, dia bertanya dengan heran, "Siapa kalian?" Begitu dia selesai berbicara, Charlie juga memberinya petunjuk psikologis. Kemudian Charlie berkata kepada Duncan, "Inspektur Lee, minta dia untuk menjelaskan kepada kita mode operasi di sini, serta catatan pengangkutan Duke Mining. Akan lebih baik jika ada catatan mengemudi kereta api." Duncan segera bertanya kepada pihak lain dalam bahasa Prancis. Kemudian pihak lain segera menerangkan situasi umum di sini kepada mereka berdua. Maroko menambang hampir 40 juta ton fosfat setiap tahun. Lebih dari 10 juta ton diekspor. Sisanya digunakan untuk membuat 20 juta ton turunan fosfat untuk ekspor, yang sebagian besar berupa pupuk. Sebagian besar dari lebih dari 30 juta ton barang tersebut diekspor ke seluruh belahan dunia. Dan sebagian dari ekspor tersebut diserap oleh negara-negara Afrika lainnya. Sisanya pada dasarnya diekspor dari pelabuhan Casablanca ke seluruh dunia. Sehingga transportasi kereta api di sini sangat sibuk. Dengan setidaknya 20 atau 30 kereta barang yang memuat barang memasuki stasiun setiap hari. Kereta api yang keluar masuk pelabuhan tidak beroperasi 24 jam sehari, melainkan beroperasi 14 jam sehari, mulai pukul 7 hingga pukul 21. Ada 2 kereta barang lagi yang akan masuk stasiun dalam waktu setengah jam malam ini. Setelah kedua kereta ini masuk stasiun, tidak ada lagi kereta yang masuk stasiun malam ini. Kantor pengelola juga bisa pulang kerja, hanya menyisakan 2 orang bertugas setiap hari. Namun, tempat pengangkutan barang bekerja 24 jam sehari. Kereta yang datang pada malam hari harus dibongkar semalaman. Banyak barang yang akan dikirim besok pagi harus dimuat pada malam hari. Jalur kereta api utama Maroko pada dasarnya dimiliki oleh Perkeretaapian Nasional Maroko. Namun karena merupakan fasilitas penunjang pelabuhan, maka interior stasiun ditangani oleh kantor pengelola transportasi pelabuhan itu sendiri. Adapun semua kereta api, masinis dan personel pemeliharaan, mereka adalah pegawai Perkeretaapian Nasional Maroko. Rencana pengoperasian kereta barang juga menjadi tanggung jawab Perkeretaapian Nasional Maroko. Di sini mereka hanya bertugas menerima rencana, mengatur urutan dan waktu bongkar muat barang sesuai rencana pengoperasian kereta api, mengatur kereta berhenti di tempat yang telah ditentukan, dan bongkar muat pada waktu yang telah ditentukan. Area di mana Duke Mining berada terletak di kawasan produksi inti fosfat Maroko, sekitar 200 km dari sini. Dan kebetulan berada di jalur kereta api khusus untuk transportasi fosfat. Kereta api khusus fosfat diinvestasikan dan dibangun oleh Administrasi Kereta Api Nasional Maroko. Setiap perusahaan fosfat yang lewat yang mencapai skala tertentu harus membayar Kereta Api Nasional Maroko untuk membangun jalur cabang langsung ke perusahaan tersebut guna memfasilitasi perjalanan kereta api dan mengurangi biaya transportasi. Selain membayar biaya konstruksi ke Kereta Api Nasional Maroko,
Perusahaan juga harus membayar biaya ambang batas reguler ke Kereta Api Nasional Maroko setelah terhubung ke jalur utama, serta biaya transportasi yang dikeluarkan oleh transportasi tertentu. Namun demikian, biaya pengangkutan satuan perusahaan jauh lebih murah dibandingkan dengan pengangkutan dengan mobil. Meskipun Duke Mining bukan perusahaan fosfat terbesar di sini, skalanya masih di atas rata-rata, dengan produksi fosfat tahunan sekitar 1 juta ton. Selain itu, Duke Mining tidak terlibat dalam produksi turunannya. Semua fosfat yang dihasilkan diekspor, sehingga mereka memiliki kereta pengangkut fosfat yang berangkat dari Duke Mining dan tiba di pelabuhan hampir setiap hari. Secara kebetulan, keduanya juga mengetahui satu sama lain bahwa kereta barang terakhir yang direncanakan memasuki pelabuhan malam ini berasal dari Duke Mining. Kereta ini diperkirakan tiba di stasiun sekitar pukul 8.45. Dan jadwal kereta barang besok juga termasuk kereta tujuan Duke Mining. Artinya, sejumlah barang impor dari Duke Mining telah sampai di pelabuhan dan akan dimuat dan dikirim kembali besok. Adapun video rekaman mengemudi yang ingin dilihat Charlie, kantor manajemen tidak memenuhi syarat untuk mengambilnya. Namun mereka dapat menunggu kereta memasuki stasiun dan mencari cara untuk memeriksanya di dalam lokomotif. Setelah Charlie mendengar berita itu, dia langsung berkata kepada Duncan, lebih baik datang lebih awal daripada datang tepat waktu. Mari kita lihat kereta kargo hari ini. Dan omong-omong, kita juga akan melihat apa yang Duke Mining akan angkut besok. Charlie ingin tahu barang apa yang akan dikirim ke Duke Mining kali ini. Duncan segera bertanya kepada penanggung jawab dalam bahasa Prancis. Pihak lain segera menyerahkan rencana transportasi besok kepada Duncan. Duncan melihat kertas rencana transportasi dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, kereta ketiga dalam rencana transportasi akan berangkat ke Duke Mining besok pagi. Ada total 20 gerbong kargo, termasuk 6 gerbong berpendingin dan 14 gerbong barang tertutup biasa. Setelah itu, dia menambahkan, klien kereta ini adalah Mole Trading. Mole Trading ini adalah importir dan eksportir Duke Mining. Ia yang bertanggung jawab atas realisasi fosfat Duke Mining dan pengisian kembali peralatan industri untuk Duke Mining. Charlie bertanya kepadanya, apakah ada daftar kargo dalam rencana transportasi? Ya, Duncan mengangguk dan berkata, Amerika Serikat mengimpor total 120 ton daging sapi dan produk daging lainnya, 40 ton produk susu, dan beberapa sereal impor. Sisanya, formulir bea cukai menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka adalah peralatan industri dan pertambangan, instrumen presisi dan peralatan keamanan. Peralatan keamanan. Charlie mendecakkan suaranya dan berkata, peralatan keamanan seperti apa yang dibutuhkan oleh stasiun yang penuh dengan ksatria dan tentara mati? Duncan berkata, dikatakan bahwa peralatan keamanan saja hampir 80 meter kubik. Volumenya memang agak terlalu besar. Mungkin peralatan keamanan yang tertulis di atasnya hanya penutup, dan sebenarnya ada barang lain. Charlie berkata, apakah itu penutup atau bukan? Kita akan segera mengetahuinya ketika kita pergi dan melihatnya. Saya yakin masalah ini tidak terjadi. Mungkin mereka sudah mulai meningkatkan perlindungan keamanan di semua stasiun. Jika mereka menggunakan teknologi tercanggih seperti yang kita lakukan secara gratis, peralatan keamanan memberikan peringatan dini untuk seluruh area perlindungan. Jika saya pergi ke sana, akan sulit untuk tidak diketahui oleh mereka. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi modern, para pejuang atau biksu tidak lagi sebanding dengan keberadaannya. Para biksu dapat menahan nafas dan berkonsentrasi untuk memastikan bahwa anjing pemburu yang paling waspada sekalipun tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Sekuat apapun mereka menahan napas dan berkonsentrasi, semuanya sia-sia. Selain itu, peralatan teknis tersebut dapat dibeli kapan saja di pasar sipil. Terakhir kali Charlie mengambil Tuan Jotun dengan gratis, kecuali senjata pengamanan jarak dekat yang tidak mudah dibeli. Sisanya pada dasarnya dapat dibeli secara legal asal ada uang. Setelah perkumpulan penghancuran King menyadari masalah ini dan tidak lagi bergantung padanya, mereka mungkin akan mengikuti dan menggunakan teknologi tinggi untuk melindungi diri mereka sendiri atau bahkan mempersenjatai diri. Mungkin Duke Mining juga membangun struktur yang membuat orang tidak punya tempat untuk bersembunyi dari sistem pemantauan. Jika mereka juga memiliki meriam pertahanan jarak dekat, atau senjata dan perlengkapan serupa,
Charlie tidak dapat menjamin bahwa dia akan dapat melarikan diri dengan selamat setelah pergi ke sana. Dunchan juga menyadari bahwa mungkin ada bahaya yang tersembunyi di balik ini. Dia berkata, jika ini masalahnya, kita harus bertindak hati-hati kali ini. Jika tidak berhasil, kita juga dapat mengubah pemikiran kita. Kita harus memberitahu pemerintah Maroko tentang masalah secara langsung dan diam-diam. Saya yakin mereka tidak akan membiarkan organisasi dengan ribuan prajurit berada di bawah pengawasan mereka. Charlie tahu bahwa apa yang dikatakan Dunchan adalah solusi paling sederhana dan paling cepat. Sebagian besar negara Afrika tidak berkembang dengan baik dan korupsi merajalela. Pada kenyataannya, semakin banyak lingkungan seperti itu, semakin sulit bagi pemerintah untuk memiliki kekuatan bersenjata dalam jumlah tertentu. Semakin menakutkan kekuatan tersebut, semakin waspada. Pada tahap ini, banyak negara Afrika yang masih berada di bawah pemerintahan militer. Alasannya adalah karena mereka sering mengalami pemberontakan bersenjata dan perebutan kekuasaan hanya 200 km jauhnya dari Casablanca dan bahkan lebih dekat kerabat, ibu kotanya. Jika pemerintah Maroko mengetahui di mana tentara mati ditempatkan, karena situasi tersebut, takut tidak dapat tidur, maka langsung mengatur pasukan untuk segera mengepung dan menekan mereka dalam semalam. Namun dalam hal ini, Charlie harus menghadapi masalah yang dia diskusikan dengan Vera ketika mereka berada di lingkaran Arktik. Untuk membalas dendam pada Victoria, apakah perlu membunuh puluhan ribu mati dan keluarga mereka secara tidak langsung atau bahkan langsung? Charlie bukanlah seorang algojo. Dia juga bukan tipe jenderal yang bisa mencapai kesuksesan besar dengan satu jenderal. Oleh karena itu, dia tidak mau melaporkan apapun kepada pemerintah setempat kecuali memang benar-benar diperlukan. Jadi, dia berpikir sejenak dan berkata kepada Dunchan, Inspektur Lee, sebaiknya kita melihat masalah dengan cara yang berbeda. Jika memang ada produk berteknologi tinggi dalam kumpulan barang ini, pikirkanlah di sisi lain. Mungkin kita bisa bernapas lega. Lagi pula, kita sudah ada sebelum mereka. Aktifkan perangkat ini sebelum pencahayaan. Dunchan terdiam sesaat. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Charlie masuk akal. Tapi itu hanya spekulasi Charlie. Sebelum berspekulasi itu benar-benar terkonfirmasi. Tidak peduli seberapa yakinnya. Itu tidak bisa 100%. Jadi jika ada penyimpangan, hasilnya akan sangat buruk dan kemungkinan besar berakibat fatal. Namun, dia juga tahu betul bahwa dia tidak perlu menyangkal kesimpulan Charlie saat ini. Bagaimanapun, kesimpulan Charlie belum sepenuhnya dikonfirmasi, dan dia tidak memiliki argumen yang lengkap untuk membantahnya. Dia akan mendapat masalah. Pada tahap ini, Charlie telah mengemukakan sudut pandang yang ringkas. Yang harus dia lakukan adalah bekerja sama di sana untuk menemukan bukti sebanyak mungkin untuk mendukung sudut pandangnya. Jika dia tidak dapat menginstalnya, atau menemukan bukti yang bertentangan, maka artinya masalah ini mungkin benar-benar tidak berisiko. Dan Charlie tidak perlu mempercayainya saat itu. Dan Charlie juga akan mengetahui bahwa masalah ini tidak dapat dilakukan. Dunchan yang telah menjadi petugas polisi kriminal selama bertahun-tahun, tahu betul betapa mengerikannya kejadian di dalam. 10 orang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu kasus. Begitu seseorang menyampaikan ide dan gagasan, 9 orang lainnya harus menggunakan tindakan praktis untuk membantu memverifikasi apakah gagasan tersebut benar atau salah. Alih-alih hanya menamparkan kepala dan langsung menyangkal gagasan orang lain. Dalam keadaan saling sanggahan atas argumentasi, tim akan hancur total. Jadi, karena rasa kerja tim yang kuat, dia berkata kepada Charlie, ide Tuan Wade masuk akal. Kita akan mencoba mencari tahu apa yang dimiliki peralatan ini di malam hari. Jika ini benar-benar merupakan rangkaian solusi yang lengkap, maka Duke Mining ada kemungkinan besar bahwa peralatan keamanan berteknologi tinggi belum dipasang. Tetapi jika itu hanya sebagian dari solusi yang lengkap, atau beberapa peralatan yang dapat ditingkatkan, maka peralatan tersebut mungkin sudah memiliki landasan tertentu, di mana kalau mereka perlu mempertimbangkannya dengan hati-hati. Charlie mengangguk dan berkata, ya, jika kita mengetahui pemasok peralatan tersebut, mungkin kita juga dapat meminta AI menemukan cara untuk memverifikasi kerjasama antara Mole Trading dan pemasok ini. Jika sudah ada kerjasama sebelum pengumpulan barang ini, maka kita harus lebih berhati-hati. Dan jika tidak berhasil, kita harus menyerah. Dunchan segera berkata,
Mungkin sulit untuk meminta model AI meretas data bea cukai suatu negara. Dan ada risiko terbalik, tetapi seharusnya sangat sederhana untuk meminta meretas sistem penjualan internal negara sebuah perusahaan swasta. Selama kita bisa menentukan pemasok peralatannya, AI seharusnya bisa mengetahui urusan pihak lain dengan mulai trading. Pada saat ini, ponsel di desktop kantor penanggung jawab tiba-tiba menerima pesan suara. Dunchan memahami isi percakapan mereka dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, kereta terakhir akan tiba di stasiun dalam 5 menit. Itu sambungan dari Duke Mining." "Oke." Charlie menunjuk orang yang bertanggung jawab dan berkata kepada Dunchan, "Minta dia membawa kita ke sana sekarang." Saat ini sebagian besar pegawai di stasiun angkutan kereta api pelabuhan sudah tidak bekerja, kecuali para pekerja yang bekerja di tempat bongkar muat. Pada dasarnya tidak ada orang di tempat lain. Malam harinya, Charlie dan Dunchan dipimpin oleh penanggung jawab, tiba di bagian rel kereta api tidak jauh dari stasiun bongkar muat. Nanti, setelah kereta dari Duke Mining dibongkar, lokomotif akan berhenti di pengangkutan untuk bermalam. Charlie berencana menunggu masinis memarkir lokomotif di sini, lalu kendalikan masinis dan masuk ke dalam lokomotif untuk memeriksa catatan. Tak lama kemudian, peluit kereta terdengar dari kejauhan. Beberapa menit kemudian, kereta barang memuat fosfat perlahan memasuki stasiun. Instruksi pengiriman datang dari genggaman telepon yang dibawa oleh penanggung jawab. Kemudian jalur secara otomatis menyelesaikan pergantian jalur dan memandu kereta ke tujuan orang lain. Stafka dan puluhan pegawai yang bertanggung jawab bongkar muat sudah menunggu di sini. Kereta baru saja berhenti. Stafka yang bertugas melepas bongkar muat lokomotif sudah mulai mengangkut fosfat di gerbong keluar. Segera setelah itu, lokomotif melaju menuju tempat parkir yang telah ditentukan di bawah bimbingan petugas operator. Charlie telah menggunakan energi spiritualnya untuk memeriksa. Dia menemukan bahwa hanya ada satu masinis di lokomotif. Dan orang ini tidak memiliki tingkat keruntuhan dan bukan seorang pejuang. Ketika kereta berhenti, masinis membuka pintu dan dengan hati-hati mundur dari tangga yang tinggi. Melihat dirinya sudah mencapai anak tangga terakhir, ia langsung melompat ke samping untuk turun dari lokomotif. Pada saat itu, ia tiba-tiba merasakan seseorang menamparkan nepuk kaki dari belakang laki-laki. Dia terkejut ketika menoleh ke belakang. Dia melihat seorang pria Asia sedang menatapnya. Dia marah, mengira pihak lain sedang bercanda. Saat dia berbicara, pikirannya tiba-tiba menjadi kosong. Kemudian, dia melihat pria Asia itu membuat gerakan meminta dirinya kembali. Dan dia berkumpul tanpa terkendali. Dunchan berteriak dalam bahasa Prancis dari belakang. Dan pihak lain segera membuka pintu lagi dan memasuki kabin lokomotif. Charlie dan Dunchan mengikuti ke dalam lokomotif. Dan kemudian Dunchan memerintahkannya dalam bahasa Prancis untuk membuka catatan perjalanan hari ini. Pria itu segera menghidupkan kembali lokomotifnya, mengklik layar LCD berbentuk kotak di samping, dan membuka semua video rekaman hari ini. Dunchan bertanya dan kemudian berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, dia melakukan 4 perjalanan hari ini, dan perjalanan terakhir pergi ke Duke Mining. Kereta api nasional Maroko mereka mengalokasikan sejumlah gerbong barang ke Duke Mining. Biasanya, setelah Duke Mining memuat barang, mereka menarik gerbong kosong tersebut dan kemudian mengambil seluruh gerbong yang penuh, sehingga masinis tidak perlu menunggu untuk memuat. Dia tiba di Duke Mining 3 jam yang lalu. Dia menutup gerbong dan mengonfirmasi jumlah dan jumlah gerbong, lalu segel gerbong sebelum berangkat. Saat dia berbicara, dia meminta pihak lain untuk membuka video di layar. Setelah menggerakkan tombol memajukan video, pihak lain menjauh dan memberi sinyal undangan kepada Dunchan. Dalam video, kereta hendak memasuki dermaga pemuatan Duke Mining. Dari perbincangan, Duke Mining terletak di dataran luas berwarna kuning putih, di mana kereta melintas. Terdapat area penambangan fosfat Duke Mining di kedua sisinya. Yang agak aneh adalah di area penambangan fosfat besar pada gambar. Banyak pekerja yang membangun dan mengelas menara besi yang tingginya minimal 20 hingga 30 meter. Struktur menara besi secara keseluruhan mirip dengan menara saluran tegangan tinggi. Hanya saja masih ada beberapa lubang di bagian tengah atas. Sebuah platform untuk orang berdiri telah dilas. Dari ukuran pekerja dalam video tersebut, dapat disimpulkan bahwa setidaknya 7 atau 8 orang dapat berdiri di atasnya secara bersamaan. Saat ini,
Setidaknya belasan menara besi seperti ini telah dibangun di seluruh area pertambangan. Dan ada beberapa yang sedang dibangun. Dunchan menghentikan layar, menunjuk ke menara besi ini, dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, menara besi ini pasti digunakan untuk pengawasan. Tampaknya mereka memang sedang memperkuat keamanan. Charlie mengangguk dan berkata, medan di sana sangat landai, dan semuanya merupakan area penambangan fosfat. Tidak ada bangunan bertingkat tinggi di pinggirannya. Ketinggian menara besi semacam ini cukup untuk diamati dari jauh. Jika dilengkapi dengan peralatan keamanan profesional, kita masih bisa membobolnya jika mau. Memang tidak mudah. Apalagi dari video. Area penambangan masih agak jauh dari lokasi inti Duke Mining. Ya, Dunchan berkata. Saya memeriksa informasi Skyline. Berdasarkan skalanya, mereka telah memperluas area penambangan setidaknya 6 km selama bertahun-tahun. Karena area penambangan semakin jauh, mereka kini telah membangun beberapa larangan berjalan untuk mengangkut hasil mentah yang ditambang ke kilang. Jika menembus dari luar, akan sangat sulit untuk menempuh jarak yang begitu jauh. Charlie mengangguk sedikit dan meminta Dunchan melanjutkan videonya. Kereta dalam video itu semakin dekat ke kilang. Kaltrop besi dan kabel tegangan tinggi digantung di atas pagar. Terlihat dari video tersebut banyak orang yang menunggu di luar pintu besi. Tonton dari video banyak orang yang menunggu di luar gerbang besi ini. Saat kereta perlahan mendekat, beberapa orang tidak membuka pintu besinya, melainkan ada yang naik ke bagian depan kereta. Setelah berhenti sebentar dengan masinis, dia meminta orang-orang di bawah untuk membuka pintu dan masuk ke pabrik bersama masinis. Seluruh pabrik berbentuk T besar, dengan area produksi di atas dan 3 rel kereta api serta 2 platform semi tertutup untuk memuat barang di bawah. Di antara jalur ketiga tersebut, jalur utama melewati tengah peron di kedua sisi. Dan di sisi lain peron di kedua sisi terdapat 2 jalur kedatangan dan keberangkatan. Dalam video, sebuah kereta barang telah diparkir di jalur kedatangan dan keberangkatan di sebelah kiri. Dan kereta dalam video melewati jalur keluar dan berhenti di jalur kedatangan dan keberangkatan di sebelah kanan. Saat ini, terdapat banyak staf di peron sebelah kanan, dan mereka mengangkut fosfat yang dihasilkan ke peron. Barang-barang tersebut menunggu gerbong kosong untuk diangkut dengan kereta api. Begitu gerbong tiba, mereka harus mulai memuat gerbong kosong tersebut terlebih dahulu. Namun, Charlie dan Dunchan sama-sama melihat tujuan mereka melakukan ini. Semua pemuat ini kuat dan tampak seperti pekerja terampil. Mereka sibuk dengan orang-orang saat kereta memasuki stasiun. Rupanya tujuan mereka sebenarnya adalah mengawasi kereta yang memasuki stasiun untuk menghindari serangan musuh. Setelah kereta dalam video berhenti, kereta tersebut dipisahkan dan mulai berubah arah. Kemudian menarik kereta yang memuat muatan tersebut menjauh dari jalur kedatangan dan keberangkatan di sisi lain. Keseluruhan proses tidak memakan waktu terlalu lama. Dan selalu ada hampir 100 staf di kedua sisi platform Duke Mining. Setelah itu, lokomotif menyelesaikan pembalikan melalui jalur utama. Dan setelah menunggu sekitar 10 menit, meninggalkan area pabrik. Setelah menonton video tersebut, Charlie hanya bisa menghela nafas. Duke Mining ini tidak dapat ditembus. Terutama area inti pabrik yang dibangun seperti penjara. Ada area penyangga yang kosong di luar. Sangat sulit untuk memasukinya dengan tenang. Satu-satunya kesempatan mungkin adalah lokomotif. Dunchan mengangguk, menanyakan beberapa patah kata kepada masinis. Lalu berkata kepada Charlie. Masinis mengatakan bahwa alasan Duke Mining menjaga ketat seperti penjara adalah karena ada banyak kasus keji dalam beberapa tahun terakhir. Ada orang-orang yang mengaku masuk ke pabrik, membunuh 2 staf keuangan mereka dan mencuri jutaan dolar. Yang lain mengklaim masuk ke pabrik dan mencuri peralatan yang presisi bernilai jutaan dolar. Kasus-kasus ini kemudian menjadi tidak bisa memecahkan polisi setempat yang menangani kasus ini. Jadi mereka melakukan pengamanan sendiri. Charlie tersenyum dan berkata, ini kedengarannya seperti trik yang direncanakan sendiri dan diarahkan sendiri. Pengamanan buta akan membuat orang curiga. Tetapi jika menyusun beberapa kasus yang bersifat mengerikan sebelumnya, mereka dapat memanfaatkan situasi tersebut dan membuat pengamanan yang wajar dan sah. Ya, Dunchan mengangguk dan berkata, saya juga memikirkan ini semua yang mereka minta. Saat dia berbicara, dia menambahkan, Tuan Wade, tempat ini tidak dapat ditembus.
Mereka memperluas pertahanan keluar dan akan segera memasang peralatan berteknologi tinggi. Begitu benda-benda ini terpasang, akan sangat sulit untuk memasukinya. Charlie menyentuh dagunya dan berkata sambil berpikir, waktunya sempit. Kita harus masuk sebelum peralatan baru mereka digunakan. Setelah itu, dia menunjuk staf Duke Mining kepada orang tersebut dan berkata, Inspektur Lee, saya memerlukan satu set seragam kerja yang sama dengan milik mereka. Apakah ada cara untuk mendapatkannya? Selain itu, saya perlu mencarinya cara untuk menunda pengiriman mereka. Untuk waktu pengiriman besok, sebaiknya tunggu sampai malam sebelum masinis tiba. Lalu saya akan masuk dengan kereta pengiriman. Ketika Duncan mendengar bahwa Charlie menginginkan pakaian kerja yang sama dengan mereka, dia segera bertanya, Tuan Wade, Anda berencana bersembunyi di kereta dan memberi izin masuk? Ya, Charlie menjawab, saya mengikuti kereta yang memuat muatan ketika saya tiba. Sekalipun mereka memiliki pencitraan termal atau detektor kehidupan, tidak mungkin untuk menembus gerbong logam dan muatan di dalamnya. Dalam hal ini, selama pintunya tidak terbuka dan tidak ada yang masuk, saya tidak akan ketahuan. Bahkan jika saya ketahuan, tidak masalah. Kereta besok akan memiliki 20 gerbong, dan hanya 3 atau 4 orang di setiap gerbong yang akan datang untuk menurunkan muatan. Lalu aku berbaur dan menjadi salah satu dari mereka. Semua orang akan mengenakan pakaian yang sama dan sibuk dengan barang-barang mereka masing-masing. Ditambah lagi saat itu malam. Jadi ada orang tambahan di peron. Jadi aku tidak akan memperhatikannya. Duncan merasa meskipun metode yang disebutkan Charlie sangat layak, namun faktor risikonya tidak rendah. Maka dia segera bertanya kepadanya, Tuan Wade, jika Anda ditemukan di dalam, apakah Anda akan dalam bahaya? Charlie berkata, selama mereka tidak memiliki senjata penjagaan jarak dekat, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Saya bersembunyi di kereta bukan karena saya takut pada mereka, tetapi karena saya tidak ingin mereka mengetahui keberadaan saya. Jika mereka menemukanku setelah aku masuk, aku bisa segera menghentikan kerugianku dan berjuang keluar kapan saja. Duncan merasa lega setelah mendengar ini dan berkata, karena Tuan Wade yakin, saya akan bekerja sama sepenuhnya. Setelah itu, dia dengan hati-hati mengenali pakaian para pekerja di video tersebut dan berkata, ini seharusnya pakaian perlindungan tenaga kerja anti-statis biasa, yang seharusnya tersedia di pasar. Tetapi pakaian mereka sepertinya telah disesuaikan. Bagian depan dan belakang dari pakaiannya harus berlogo Duke Mining. Ini mungkin tidak mudah untuk diselesaikan. Tidak masalah, Charlie berkata. Carikan saja pakaian dan sepatu yang sama untukku. Aku akan mencari seseorang untuk menggantinya sesegera mungkin. Saat ini, puluhan pekerja sedang bekerja keras di tempat transportasi yang dirancang khusus untuk memuat barang untuk kereta api. Charlie dan Duncan dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab ke tempat transportasi. Sebelum masuk, Charlie memeriksa energi spiritual dan memastikan bahwa orang-orang di dalam tidak memiliki dasar kemunduran, tidak ada dasar seni bela diri, dan tidak ada tulang yang patah di tubuh mereka. Bersihkan racun yang akan digunakan untuk mengendalikan anggota. Di antara anggota perkumpulan penghancuran King yang telah berhubungan dengan Charlie sejauh ini, tidak peduli seberapa tinggi seseorang, ada racun aneh yang ditinggalkan oleh Victoria di dalam tubuhnya. Dan bahkan keempat tetua pun tidak kecuali. Charlie tidak tahu apakah tetua ketiga memiliki racun yang sama dengan 4 orang di tubuh mereka. Dia setidaknya yakin bahwa tetua ketiga sekarang sedang mencari peluang untuk menyergapnya di Nigeria dan tidak akan muncul di sini. Oleh karena itu, Charlie juga dapat yakin bahwa di antara pekerja pemuatan ini, tidak ada anggota perkumpulan penghancuran King. Oleh karena itu, Charlie dan Duncan langsung meminta penanggung jawab untuk membawa mereka ke tempat transportasi. Di peron, terdapat banyak sekali rak kayu yang padat dan bertumpuk. Para pekerja menggunakan forklift kecil untuk mengangkut barang ke gerbong yang berbeda. Melihat penanggung jawab datang bersama 2 orang, para pekerja tampak sedikit terkejut. Namun tidak ada yang berani datang untuk menyapanya, dan mereka bekerja lebih keras. Setelah Duncan bertanya kepada penanggung jawab, dia berbisik kepada Charlie. Tuan Wade, pemuat di sini bekerja dalam 1 dan 2 shift setiap 12 jam. Memuat barang untuk dikirim 24 jam sehari di halaman kargo. Setelah Duncan bertanya kepada orang yang bertanggung jawab, dia berbisik kepada Charlie. Tuan Wade,
Para loader di sini bekerja dalam 1 dan 2 shift setiap 12 jam, memuat barang untuk dikirim 24 jam sehari di halaman kargo. Sesuai peraturan, mereka harus memuat semua barang sesuai kebutuhan dalam waktu yang ditentukan. Stasiun akan menyerahkan daftar pemuatan ke penanggung jawab. Ini belum termasuk informasi nomor kereta dan pengelompokannya. Hanya jumlah barang dan jumlah gerbong yang akan dimuat. Para loader ini hanya mengetahui batch barang mana yang akan dimuat ke dalam gerbong mana. Adapun barangnya apa, gerbong mana yang akan membentuk antrean, dan kemana akan dikirim setelah membentuk antrean, mereka tidak mengetahuinya. Setelah jeda, Duncan melanjutkan. Mandor akan memimpin para pekerja untuk mengemas semua gerbong sesuai kebutuhan. Setelah perhitungan dan memastikan semua sudah sesuai, mereka juga perlu memasang kunci segel 1 kali pada pintu yang tertutup. Kemudian mereka bisa menunggu pengangkutan dan pengangkutan. Setelah menerima barang, pemilik kargo harus memeriksa segelnya terlebih dahulu dan memastikan semua sudah sesuai sebelum membuka segel dan menginventarisasi barangnya. Charlie mengangguk. Di rel di kedua sisi orang, ada banyak gerbong tertutup dengan kode yang disemprotkan di atasnya. Setelah melihat sepintas, setidaknya ada 60 atau 70 simpul. Dia bertanya pada Duncan. Manakah di antara ini yang berasal dari Duke Mining? Duncan mengeluarkan rencana transportasi besok, menemukan kereta Duke Mining, dan berkata kepada Charlie, informasi 20 gerbong Duke Mining informasi ada di sini. Kita dapat memeriksanya satu per satu. Charlie mengangguk, dan bersama dengan Duncan dan penanggung jawab, mereka mulai memeriksa nomor gerbong, dan segera menemukan beberapa gerbong sedang dimuat. Dengan orang yang bertanggung jawab di samping mereka, Charlie dan Duncan melangkah masuk dan melihat-lihat. Gerbongnya sekitar setengah penuh, dan sebagian besar barangnya berupa kotak kardus dengan luas sekitar 1 meter persegi dan tinggi sekitar 1 meter. Kemasannya dilindungi oleh bingkai kayu khusus di luar karton. Duncan mengenali logo pada kemasan dan berkata kepada Charlie, ini adalah Valier, sebuah perusahaan Amerika yang meluncurkan produksi peralatan pencitraan termal. Mereka dianggap sebagai pemimpin global, dan peralatannya tidak hanya pencitraan termal, tetapi juga berbagai perangkat penglihatan malam dan drone. Charlie meliriknya dan melihat ada lebih dari 10 atau 20 kotak dengan logo Valier tercetak di atasnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah Anda memerlukan peralatan penglihatan malam dan inframerah dalam jumlah besar? Duncan berkata, Duke Mining mencakup area yang begitu luas. Jika kita benar-benar ingin mencapai pemantauan inframerah dan pencitraan termal tanpa titik buta, kita mungkin memerlukan begitu banyak peralatan dan membangun sistem keamanan yang besar. Tidak seperti membeli beberapa kamera nirkabel di rumah dan hanya mencolokkan listrik dan menghubungkan ke jaringan nirkabel. Sistem keamanan tidak hanya memiliki peralatan front-end. Proyek peralatan back-end umumnya memiliki ratusan probe yang dipantau di sebuah gedung. Memelihara ratusan kamera ini memerlukan ruang komputer yang mandiri. Setiap kamera membutuhkan rata-rata ratusan meter saluran untuk terhubung ke ruang komputer dan volume sistem penyimpanannya luar biasa. Saat dia mengatakan itu, dia melihat kumpulan barang lain menunggu untuk dimuat ke truk dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, lihat, kumpulan barang ini dari Seagate. Seagate juga merupakan perusahaan Amerika dan terutama memproduksi peralatan penyimpanan. Ini hanya peralatan penyimpanannya dan jumlahnya banyak sekali. Dan ada panduit, yang juga merupakan kabel jaringan merek Amerika. Ternyata kereta ini dilengkapi dengan kabel jaringan. Panjangnya beberapa kilometer, tak terbayangkan jika menyambungkan area di dalamnya. Setelah itu, Duncan dan Charlie mengkondisikan barang-barang di gerbong lain. Pada dasarnya, semuanya adalah merek besar di bidang keamanan. Setelah diperiksa, Charlie pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa Duke Mining belum membangun sistem pemantauan yang kuat. Namun kumpulan peralatan ini dapat dianggap sebagai investasi besar. Segera setelah kumpulan peralatan ini tiba dan mulai digunakan, Duke Mining dalam beberapa kilometer, jika seekor burung lewat, ia akan terdeteksi oleh perangkat. Jadi, Charlie berkata kepada Duncan, Inspektur Lee, minta AI untuk mengambil rincian transaksi antara More Trading dan grup Valier untuk melihat apakah mereka dapat menemukan daftar peralatan. Duncan berkata, seharusnya baik-baik saja. Mohon tunggu sebentar dan saya akan melakukan operasinya.
Tidak sulit bagi AI untuk meretas suatu sistem. Ia dapat menemukan semua kerentanan situs web atau server dalam waktu singkat, dan kemudian dengan cepat mengetahui data yang diinginkan pengguna. Segera, sistem AI memperoleh sesuatu. Memperoleh detail transaksi perdagangan antara failure dan more melalui celah kecil di server failure. Rinciannya mencakup ribuan instalasi tetap, peralatan pencitraan termal dan penglihatan malam. Selain itu, ada 1000 set perangkat untuk menggenggam satu orang. Bahkan radar peringatan langsung tercanggih pun ada dalam daftar pembelian. Ini seharusnya menjadi peralatan paling kuat di bidang sipil saat ini. Dan mereka membeli 6 set sekaligus. Setelah Charlie membaca daftarnya, dia berkata kepada Duncan, "Sepertinya kita tiba pada waktu yang tepat. Sistem keamanan Duke Mining belum diatur. Memanfaatkan kesempatan ini, saya akan menyusup melalui kereta api besok. Setelah masuk, lalu temukan cara untuk menerobos dari dalam." Duncan berkata, "Tuan Wade, tidak ada satupun dari kami yang memiliki pembantu di seluruh Casablanca. Sangat sulit bagi Anda untuk menangani kam tentara Nati sebesar itu sendirian. Tanpa bantuan, transfer skala besar selanjutnya mungkin sangat sulit." Charlie berkata, "Kita tidak bisa terburu-buru melakukan transfer skala besar. Saya ingin masuk dulu untuk melihat situasi spesifiknya. Jika saya bisa mengendalikan masalah, maka saya perlahan bisa memikirkan solusi berdasarkan situasi sebenarnya." Mengatakan itu, Charlie menambahkan, "Sebenarnya, isu shipping mengirim kapal masuk dan keluar dari pelabuhan Casablanca akhir-akhir ini. Tetapi Duke Mining terlalu jauh dari pelabuhan. Dan saya periksa, tampaknya beberapa kapal perang militer Maroko juga berlabuh di pelabuhan Casablanca. Akan sangat sulit untuk memindahkan ribuan orang ke luar negeri di bawah pengawasan militer. Kalau kita ingin mengevakuasi orang-orang Duke Mining, akan sulit mencapainya melalui laut. Kita harus mencari jalan keluar lain." Duncan bertanya kepadanya, "Bagaimana jika Anda tidak dapat mengendalikan situasi setelah tiba di Duke Mining?" Charlie berkata, "Sulit mengendalikan situasi karena orang-orang di dalam tidak bekerja sama. Logikanya, mereka telah diperbudak oleh perkumpulan penghancuran King selama beberapa generasi. Jadi mereka tidak mungkin bekerja sama. Tetapi jika benar-benar tidak mau bekerja sama, maka mereka jelas berada di pihak yang berlawanan dengan saya. Saya hanya dapat memperlakukan mereka sebagai musuh." Setelah itu, Charlie menunjuk orang yang bertanggung jawab dan berkata kepada Duncan, "Inspektur Lee, tanyakan pada orang itu di mana letak lemari distribusi listrik di stasiun pengangkutan. Saya akan menghancurkan sirkuit di sini dulu. Jika diagramnya rusak, tidak mungkin bisa bekerja semalaman. Tugas bongkar muat tentu saja akan tertunda hingga subuh besok. Dengan cara ini, semua kereta barang besok mungkin akan mempengaruhi dan tertunda setidaknya 6 atau 7 jam. Minta penanggung jawab menyesuaikan prioritas dan menunda pengiriman barang Duke Mining hingga lewat jam 4 besok sore." 10 menit kemudian, dengan ledakan, seluruh stasiun penyiaran menjadi gelap gulita. Kotak distribusi di sini terlalu panas, menyebabkan korsleting dan seluruh stasiun pengangkutan kehilangan pasokan listrik. Ada teknisi listrik yang bertugas di bagian logistik, namun setelah melihatnya, mereka langsung menyerah. Seluruh kotak distribusi harus diganti, sedangkan aksesorisnya baru bisa dipesan besok. Pemulihan listrik baru setidaknya harus menunggu hingga besok malam. Tidak ada pasokan listrik, berarti tidak ada kondisi penerangan di lokasi. Seluruh pekerja untuk sementara tidak bisa bekerja. Mereka kembali besok pagi untuk melanjutkan. Kantor manajemen menunda semua rencana pengiriman kereta api untuk besok. Penanggung jawab kantor manajemen, di bawah instruksi Duncan, menjadwalkan kereta ke Duke Mining untuk berangkat pada pukul 5 besok sore. Setelah rencana mendadak dikonfirmasi, staf mulai menghubungi klien, memberitahu mereka tentang masalah, termasuk Mole Trading, yang terkait erat dengan Duke Mining. Ketika penanggung jawab Mole Trading mendengar waktu pengiriman tertunda setidaknya 10 jam, dia menjadi marah dan menegur melalui telepon. "Kami menunggu lama sampai barang ini datang dari Amerika Serikat, itu sudah banyak tertunda dibandingkan dengan rencana awal. Sekarang, Anda menahan kami lagi sepanjang hari. Ini sangat tidak bertanggung jawab." Orang yang bertanggung jawab berkata tanpa daya. "Sistem catu daya di seluruh halaman kargo lumpuh. Kami tidak dapat memaksa memuat dan menurunkan barang Anda malam hari saat penerangan tidak mencukupi.
Saya pikir yang Anda kirimkan adalah instrumen presisi. Kami tidak mampu menanggungnya jika terjadi kesalahan. Jika Anda memaksakan tanggung jawab ini, saya akan meminta para pekerja berpura-pura melakukannya untuk Anda dalam kegelapan. Ketika pihak lain mendengar ini, kemarahannya segera mereda. Kumpulan barang itu sudah dipesan sejak lama. Banyak stasiun di perkumpulan penghancuran King perlu meningkatkan keamanan mereka. Dan ada banyak stasiun semi-militer dan militer. Bahkan peralatan militer mereka juga butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Pengirimannya terapung di laut selama lebih dari 10 hari. Sekarang sudah melewati bea cukai dengan aman. Dan jarak tersisa hanya 200 km. Dia tidak berani mengambil risiko apapun yang terjadi. Meskipun tertunda 1 hari, dia tetap menahannya agar kumpulan barang ini dapat diangkut dengan aman ke Duke Mining. Dia berkata, terlambat 1 hari berarti terlambat 1 hari. Peralatan kami mahal, jadi jangan sampai ada kesalahan. Penanggung jawab berkata, jangan khawatir. Kami hanya khawatir dengan kerusakan barang. Kami menghentikan semua pekerja segera setelah listrik padam. Setelah pencahayaan bagus besok, kami akan segera mulai bekerja tanpa menunggu agar sirkuit diperbaiki sepenuhnya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keamanan barang. Kami akan berusaha tidak membuat kesalahan apapun. Itu bagus. Pihak lain juga tahu bahwa tidak ada jalan lain sekarang. Dia berkata, apapun yang terjadi, tolong kirimkan barangnya besok. Penanggung jawab berjanji, pasti tidak ada masalah dengan pengiriman besok. Jangan khawatir. Kami akan menghubungi kontak person penerima sebelum kereta berangkat. Dan paling lambat jam 6 besok sore. Setelah pihak lain menerima jaminan, dia tidak berkata apa-apa lagi dan menutup telepon dengan beberapa kata sopan. Melihat pihak lain telah menerima kenyataan bahwa waktu keberangkatan ditunda, Charlie berkata kepada Duncan, Inspektur Lee, tolong tanyakan kepada penanggung jawab kapan dia akan bertugas besok. Duncan segera bertanya kepada pihak lain. Lalu beritahu Charlie, Tuan Wade, pos manajemen mereka bekerja dalam 2 shift. Satu dari jam 8 pagi hingga 4 sore. Dan satu lagi dari jam 4 sore hingga 12 malam. Dia baru-baru ini bertugas pada jam 4 sore. Shiftnya dimulai jam 12 malam. Dan dia akan tiba jam 3.30 besok siang. Oke, Charlie berkata. Sekian untuk hari ini. Kita kembali besok sore. Kamu mengingatkan dia bahwa apa yang terjadi setelah melihat kita hari ini tidak boleh diberitahukan kepada siapapun. Duncan segera mengingatkan pihak lain dalam bahasa Prancis. Dan pihak lain mendapat saran psikologis Charlie. Dia mematuhi instruksi yang dia terima dari Duncan. Kemudian Charlie dan Duncan meninggalkan kantor manajemen dan berjalan kembali ke hotel. Keesokan harinya, Duncan menggunakan keunggulan bahasanya untuk mencari pemasok perlengkapan perlindungan tenaga kerja di Casablanca. Juga membeli 1 set perlindungan tenaga kerja untuk Charlie yang sangat mirip dengan pakaian kerja Duke Mining. Setelah itu, dia dan Charlie menyusun rencana aksi untuk Duke Mining di hotel. Karena berpura-pura akan masuk secara diam-diam, Charlie tidak terburu-buru dalam waktu setengah hari. Selama sebagian besar pengawal kavaleri Duke Mining dapat bekerja sama di sana dan mengizinkannya mengambil alih keseluruhan situasi dengan lancar, dia dapat memastikan bahwa tidak ada berita yang bocor. Tidak perlu memindahkan pengawal kavaleri dan tentara mati ke sini. Charlie juga menyadari, dia akan memberikan pukulan mengejutkan kepada perkumpulan penghancuran King. Dan jika tetua ketiga dan pejabat senior kantor gubernur tentara kanan meninggalkan Nigeria dan mengungkap jejak mereka, stasiun Duke Mining harus dihancurkan. Oleh karena itu, meski waktu tidak mendesak, cara mengeluarkan ribuan orang masih menjadi masalah besar bagi Charlie. Duncan berpikir berulang kali dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, Duke Mining relatif tertutup, dan semua tentara mati pasti dipenjarakan di tambang bawah tanah. Kita dapat memprioritaskan transmisi tentara mati ini dan keluarganya secara bertahap, dan tunggu mereka keluar. Lalu pindahkan ksatria itu satu persatu. Duncan menambahkan, selama kita bersembunyi saat memindahkan tentara mati, dunia luar tidak akan menyadari kelainan tersebut. Bahkan Mole Trading di Casablanca tidak akan menyadari kelainan tersebut. Namun begitu mulai memindahkannya ksatria, ini setara dengan transfer energi kerja Duke Mining. Pasti akan menyebabkan kapasitas produksi Duke Mining menurun atau bahkan berhenti. Duke Mining memiliki kereta api yang mengangkut fosfat hampir setiap hari.
Begitu kapasitas produksi turun, Mole Trading akan menyadarinya. Saya menyarankan, setelah Anda berhasil mengambil alih Duke Mining, Anda harus membuat mereka bekerja lembur, menambang dan memproduksi lebih banyak. Setidaknya untuk menghasilkan pasokan beberapa hari lagi. Sehingga ketika para ksatria ditarik secara bertahap, dunia luar tidak akan menyadari kelainan itu. Charlie mengangguk setuju dan berkata, ide bagus. Pertama-tama, singkirkan tentara mati secara bertahap. Kemudian secara bertahap singkirkan sebagian besar pengawal kavaleri. Dan hanya menyisakan pekerja keamanan dan memuat di permukaan. Dan tunggu sampai yang terakhir dipasang. Setelah sejumlah fosfat dikirimkan, orang-orang ini juga dapat menarik sebagian besar dari mereka. Hanya menyisakan gerbong terakhir yang dimuat dan personel merapat. Menunggu kereta mengirimkan gerbong kosong untuk terakhir dan menarik gerbong penuh fosfat terakhir. Orang-orang yang tersisa juga dapat menyelesaikan mengawal di hari yang sama. Dengan cara ini, ketika kereta datang lagi keesokan harinya, Duke Mining akan kosong. Setelah melapor ke kantor gubernur tentara kanan, dan akhirnya ke Victoria, tujuan kita tercapai. Duncan berkata, masalah tersulit berikutnya adalah bagaimana mengevakuasi orang secara bertahap. Duke Mining terletak di pedalaman Maroko, dan pelabuhan Casablanca serta perairan sekitarnya yang dijaga ketat. Ribuan orang diorganisir dari pedalaman. Tingkat keberhasilan mencapai seluruh pantai tidak terlalu tinggi. Bagaimana orang-orang ini meninggalkan negara ini? Charlie berkata, karena sulit meninggalkan negara ini. Lebih baik tidak meninggalkan negara ini dulu. Tidak meninggalkan negara ini, Duncan bertanya kepadanya. Apakah Anda bermaksud membiarkan orang-orang ini tetap di Maroko? Tuan Wade, dalam daftar pengiriman mereka, diam-diam mereka mengimpor lebih dari 100 ton daging. Setidaknya ada ribuan orang. Bagaimana kita bisa bersembunyi di Maroko tanpa ketahuan? Charlie berkata, Inspektur Lee, jika Anda ingin mengakuisisi beberapa perusahaan, yang terbaik adalah mengakuisisi perusahaan pengolahan makanan di daerah terpencil terlebih dahulu. Setelah akuisisi selesai, segera berikan cuti berbayar kepada semua karyawannya dengan alasan peningkatan jalur produksi. Setelah jangka waktu tertentu, saya akan mengangkut orang secara berkelompok ke perusahaan yang mengolah makanan untuk tinggal sementara. Pertama, saya akan mengirim sejumlah orang secara terbuka, dan mengklaim kepada dunia luar bahwa mereka adalah pekerja terampil yang telah meningkatkan jalur produksi. Nanti, saya akan menyamarkannya sebagai alat transportasi, dan kemudian mengirim orang satu demi satu. Sebuah perusahaan pengolah pangan pasti memiliki bahan baku pangan serta produk jadi dan setengah jadi dalam jumlah besar. Itu cukup untuk memenuhi kebutuhan ribuan orang dalam waktu singkat. Perusahaan pengolah membeli sebagian bahan dari luar dan tidak menimbulkan korosi. Selain itu, Anda harus mengakuisisi perusahaan logistik untuk memfasilitasi transportasi personel dan material. Dan secara bertahap memindahkan orang ke perusahaan pengolahan makanan. Pada saat yang sama, AI harus digunakan untuk meretas sistem keamanan pelabuhan Casablanca. Menggunakan pengawasan video untuk membuat pengangkutan, dan memalsukan tanda-tanda bahwa orang-orang ini telah menuduh ke pelabuhan Casablanca dengan kereta api. Sehingga orang-orang ini tampaknya berada di pelabuhan Casablanca. Jika tiba waktunya, saat perkumpulan penghancuran King datang untuk menyelidiki, mereka pasti akan mengira orang-orang ini telah meninggalkan Casablanca. Mereka pasti melacak informasi kapal yang meninggalkan pelabuhan selama periode ini, dan kemudian mengkonfirmasikan di kapal mana orang-orang ini berada. Tetapi pada akhirnya, mereka pasti akan mendapatkan hasil yang sama seperti kejadian gratis. Tidak ada yang dapat ditemukan. Bagi mereka, semua orang seperti menghilang dari dunia. Semakin sedikit mereka dapat menemukan sesuatu, semakin mereka berpikir bahwa semuanya sama seperti kejadian gratis. Mereka pasti akan mengira bahwa orang-orang ini menghilang di laut. Mereka juga tidak akan mengira orang-orang ini masih berada di Maroko. Duncan berpikir sejenak dan berkata, Tuan Wade, saya menyarankan kita mengambil inisiatif kali ini dan menggunakan serangan daripada pertahanan untuk memberi mereka rasa dan krisis yang lebih besar. Begitu mereka memiliki rasa krisis yang cukup, mereka akan memusatkan energi mereka dalam hal bagaimana melindungi diri mereka. Tekad dan investasi mereka dalam menyelidiki masalah ini akan berkurang. Charlie bertanya, Inspektur Lee,
Menurut Anda apa artinya menggunakan serangan daripada bertahan? Dunchan berkata, setelah mengevakuasi semua orang, kami tidak berhenti melakukan apapun dan meninggalkan beberapa informasi di Duke Mining yang cukup mengejutkan mereka. Anda dapat langsung mengklarifikasi rencana mereka di Nigeria, dan memberitahu mereka bahwa semua rencana mereka berada di bawah kendali Anda. Termasuk 3 tetua yang menyergap di sana. Katakan padanya bahwa cepat atau lambat Anda akan memenggal kepalanya, yang pasti akan menyebabkan kekacauan di asosiasi poaching. Saat itu, saya khawatir tidak akan ada banyak energi yang tersisa untuk mencari petunjuk di Maroko. Charlie mengangguk dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, Charlie tersenyum dan berkata, karena tetua ketiga telah dibebaskan dari pemutaran. Jadi masalah keinginan untuk datang ke sini terungkap. Mereka pasti akan menerima beritanya. Kalau saya mengungkap rahasia Istana Niwan dari 4 Earl Niwan, saya bertanya-tanya apakah itu akan menyebabkan mereka curiga terhadap Wu Feiyan. Jika mereka juga memiliki rahasia yang sama di tubuh mereka, ini juga merupakan kesempatan bagus untuk membuat perpecahan di antara mereka. Pada saat itu, semua jenis krisis akan cukup untuk diterima oleh Wu Feiyan. Charlie tidak perlu menyembunyikan banyak hal dari Dunchan. Bagaimanapun, dia tahu lebih banyak tentang rahasianya daripada kakek neneknya dan keluarganya. Dia juga tahu betapa luar biasa metode penyelamatannya. Dengan pemikiran logistiknya dan kemampuannya, dia sudah bisa menebak situasi pada tahap ini. Charlie tidak menyembunyikan soal 4 hitungan darinya. Ketika Dunchan mendengar rencana Charlie, matanya tiba-tiba berbinar. Dunchan berkata sambil tersenyum, rencana pemecahan yang luar biasa. Langkah ini tidak hanya efektif untuk tetua ketiga, tetapi juga akan berdampak pada anggota perkumpulan penghancuran King, menjadikan mereka merasa dalam bahaya. Ketika orang dalam bahaya, bagi Victoria, ini seperti melawannya sampai mati. Meskipun tidak mungkin membunuh, itu sudah cukup untuk memberikan minuman. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.